Lo pernah nggak sih ngerasa kayak hidup lo tuh bukan punya lo, semua keputusan penting harus kayak minta ACC dari orang tua. Giliran lo ngomong, jawabannya cuma, ngapain sih, mending fokus aja sekolah dulu. Iya, itu gue banget. Gue pernah pengen ambil kerjaan freelance nulis waktu SMA. Nulis bro, bukan main game, bukan kerja kasar. Produktif gitu loh. Tapi waktu gue bilang ke nyokap, reaksinya cuman, lah ngapain nulis-nulis nggak jelas? Emang bisa jadi duit? Padahal, ya ampun bu, dunia udah berubah. Orang dapat duit dari TikTok, nulis mah masih mending. Tapi ya udah, akhirnya gua urung. Bukan karena gua nggak mau, tapi karena capek. Capek dijutekin, capek nggak dianggap, dan itu bukan sekali dua kali. Gua juga pernah pengen ikut stand up comedy. Hobi gitu loh. Biar ada tempat ngelucu, biar waras. Tapi baru latihan dikit, ketawa-ketawa sendiri. Nyokap langsung datang dan bilang, gila lo ya, lagi ujian malah ngelawak. Sumpah, itu pertama kalinya gua ngerasa gua nggak punya panggung buat jadi diri sendiri di rumah gua sendiri. Yang bikin frustrasi itu bukan karena orang tua jahat, tapi karena mereka nggak percaya kalau kita tahu apa yang kita mau. Mereka mikir mereka tahu yang terbaik, dan itu bikin suara kita nggak pernah dianggap valid. Gua capek, ngerasa invisible, kayak semua keputusan gue tuh selalu salah, padahal yang gue lakuin nggak nyakitin siapa-siapa. Dan di titik itu gue sadar satu hal, kadang orang tua bukan nggak sayang, mereka cuma nggak ngerti cara dukung anak yang beda jalan sama mereka. Waktu itu gue akhirnya curhat ke guru BK, dibilang gini, coba pelan-pelan, bukan buat minta izin, tapi buat ajak mereka ngerti, kenapa ini penting buat lu. Akhirnya gua ajak nyokap nonton YouTuber yang hidupnya dari nulis. Gua kasih lihat hasil kerjaan gua. Gua nggak maksa sih, tapi gua ajak dia mikir. Dan lo tahu apa yang terjadi? Dia diem. Iya, diem aja. Tapi itu pertama kalinya dia nggak langsung ngegas. Dan gua rasa itu pertama kalinya dia mulai mikir. Kadang kita ngerasa pengen kabur, ngerasa udah nggak tahan di rumah. Tapi kabur bukan solusi. Karena luka itu tetap kita bawa, yang kita perlu bukan kabur, tapi didengerin. Dan kadang buat didengerin kita harus berani bersuara lagi. Meski pelan, meski ulang-ulang. Karena hubungan sehat itu bukan soal menang-menangan, tapi saling ngerti. Sekarang gue mau nanya ke lo, skill apa yang lo yakin bisa jadi masa depan lo, tapi selalu ditolak sama ortu? Hari ini coba satu langkah aja, jangan marah dulu, coba cari waktu. Ajak mereka ngobrol pelan-pelan, bukan buat menang, tapi buat dimengerti. Dan kalau video ini relate buat lo, klik like, tulis di komen. Hal apa yang lo pengen lakuin, tapi belum pernah direstui. Jangan lupa subscribe, biar kita kuat bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.